Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 10, selamat datang kembali di channel You Berbagi. Video ini merupakan video kelanjutan daripada pencemaran udara ya, yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, sarannya sebelum menonton video ini, silakan tonton dulu video yang sebelumnya yang menjelaskan bagaimana pencemaran udara gitu ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas 3 jenis pencemaran tersisa ya, yaitu air, kemudian tanah, dan juga suara. Nah, insya Allah ini akan dibahas dalam satu video begitu ya, karena untuk yang udara itu dipisahkan sebab videonya lumayan panjang begitu pembahasannya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu pencemaran air, tanah, dan suara, nah langkah lebih baiknya adik-adik bantu channel kami agar lebih berkembang dengan cara silakan tekan tombol subscribe, kemudian like, kemudian share, dan silakan kalau ada yang ingin didiskusikan silakan tinggalkan di pesan atau kolom komentar. Baik, kita mulai. Yang pembahasan yang pertama yaitu pencemaran air. Nah, apa itu pencemaran air? Pencemaran air itu adalah masuknya makhluk hidup atau zat lain ya, ke dalam air yang menyebabkan kualitas air itu menurun ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, biasanya ada 3 parameter ya. Apakah suatu air itu bersih atau tidak, kualitasnya baik atau jelek. Nah, itu ada pengujian airnya, yaitu menggunakan 3 parameter, yaitu menggunakan pengujian fisik, kemudian pengujian kimia, dan juga pengujian biologi. Baik, kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk pengujian fisik begitu ya. Nah, ini meliputi kandungan partikel padat ya, kemudian zat padat yang terlarut, kemudian tingkat kekeruhan, kemudian warnanya, kemudian baunya begitu ya, kemudian suhunya, dan juga keasaman atau pH-nya gitu diukur begitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa pH air itu yang normal yaitu sekitar 6,5 sampai 7,5 gitu ya. Di luar itu biasanya itu termasuk ke dalam kategori air yang buruk atau tercemar gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengukur air baik atau buruk kualitasnya itu dengan cara pengujian kimia ya. Ada 3 begitu, ada 3 3 kategori lah begitu ya. Di sini ada BOD, biochemical oxygen demand, kemudian COD, chemical oxygen demand, dan kemudian DO atau dissolved oksigen. Nah, apa perbedaan dari ketiga pengukuran ini begitu ya. Nah, apa itu BOD? Nah, BOD itu merupakan ukuran kandungan oksigen lah ya yang terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme itu untuk menguraikan bahan di dalam air lah, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan COD itu adalah ukuran kandungan oksigen yang diperlukan gitu ya agar bahan buangan di dalam air itu dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. Nah, sedangkan DO itu merupakan kandungan oksigen yang terlarut di dalam air. Nah, itu pengujiannya kurang lebih itulah seperti itu ya. Silakan adik-adik cari di referensi yang lain ya, meliputi BOD, COD, dan DO ini. Nah, kira-kira bahan apa yang bisa dijadikan parameter atau zat apa yang bisa dijadikan parameter bila air itu sudah tercemar begitu ya, khususnya dalam pengujian kimiawi ini atau kimia ini. Nah, ada beberapa bahan yang bisa dijadikan patokan begitu ya. Misalnya amonia begitu ya, kemudian ada juga belerang begitu, kemudian ada juga logam, kemudian ada juga gas begitu ya, ada nitrit, kemudian nitrat begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan bahan. Jika ada bahan-bahan seperti itu ya jelas
itu sudah berbahaya air tersebut. Baik, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu pengujian yang ketiga, itu pengujian secara biologi begitu ya. Nah, digunakan untuk mengetahui jenis dan jumlah mikroorganisme air yang dapat menyebabkan penyakit begitu ya. Contohnya E. coli gitu ya, kemudian Vibrio cholera, kemudian Salmonella typhosa dan Entamoeba histolytica. Nah, jika dalam atau suatu air begitu ya mengandung makhluk hidup seperti ini, nah jelas begitu ya, air tersebut itu kurang kualitasnya kurang begitu ya, atau kualitasnya buruk. Misalnya pada contohnya air sungai begitu ya, ada pengujian apakah air sungai tersebut itu mengandung bakteri E. coli atau tidak begitu ya, itu kan dapat menyebabkan keracunan. Nah, jadi adik-adik jangan sembarangan minum air yang sumbernya itu tidak jelas begitu, misalkan meminum air sungai yang belum tentu dijamin kesehatannya begitu ya, kemudian apa namanya air kolam misalkan begitu atau lain sebagainya. Nah, itu ya, itu tentang bagaimana cara pengujian air begitu ya. Nah, kemudian pencemaran air ini juga disebabkan oleh limbah begitu tentunya ya. Limbah itu zat sisa begitu ya dari hasil suatu usaha atau kegiatan tertentu. Nah, ada 4 golongan limbah begitu ya pada pencemaran air ini. Yang pertama limbah domestik. Nah, jelas ya, limbah domestik itu ya limbah yang dihasilkan dari perkantoran begitu ya, perdagangan, bahkan rumah tangga seperti itu ya. Nah, contohnya apa saja? Misalnya deterjen, jelas begitu ya, setiap hari tentu kita mungkin nyuci pakaian. Nah, itu kita menggunakan deterjen. Nah, itu ternyata menyebabkan menumpuknya limbah. Kemudian juga ada sampah organik, kemudian tinja hewan begitu ya, dan juga tentunya tinja manusia. Nah, ini tergolong ke dalam limbah domestik. Nah, ini limbah-limbah ini dapat menyebabkan suatu air itu bakal tercemar. Nah, kemudian yang kedua, ada juga limbah dikategorikan ke dalam limbah industri ya. Nah, limbah industri ini mengandung logam berat, berbahaya dan beracun seperti merkuri, Hg ya. Kemudian limbah Pb, tembaga, krom dan seng dan juga nikel. Nah, ini kehadiran zat-zat ini masuk ke dalam air itu tentu akan berbahaya, yaitu seperti cerita di Jepang itu ya yang sudah terkenal, itu banyak orang yang meninggal. Nah, itu banyak yang meninggal karena setelah mengonsumsi ikan. Nah, ternyata setelah ditelusuri ikan tersebut banyak mengandung merkuri. Nah, setelah ditelusuri ternyata merkuri tersebut berasal dari pabrik penghasil apa namanya baterai ya kalau tidak salah. Nah, biasanya zat-zat ini memang itu terakumulasi pada ikan biasanya. Jadi kalau kita ingin mengonsumsi ikan ya kita pilih-pilih dulu dari mana sumbernya. Nah, kemudian yang ketiga limbah industri ya, tentunya limbah berasal dari kegiatan industri. Kelebihan pupuk pertanian akan tercuci. Oh, mohon maaf, ini bukan limbah industri ya, mungkin limbah pertanian ya. Yang ketiga itu limbah pertanian. Jadi limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. Kelebihan pupuk pertanian akan tercuci oleh hujan dan masuk ke saluran irigasi, sungai dan danau. Ya, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan unsur hara di badan perairan yang disebut eutrofikasi. Nah, peningkatan unsur hara ini menyebabkan terjadinya blooming. Nah, adik-adik tahu blooming? Nah, jadi blooming itu di mana pertumbuhan alga ya dan juga eceng gondok itu tinggi ya karena adanya apa namanya zat-zat begitu ya yang terkumpul di sana. Nah, bagaimana kalau misalkan alga atau eceng gondok ini sudah tumbuh cepat? Nah, ini akan menutupi permukaan air begitu ya. Bagaimana kalau sudah tertutup? Nah, jika sudah tertutup, otomatis cahaya matahari yang masuk ke dalam air itu akan berkurang, tertutupi. Otomatis yang di bawah organisme-organisme air yang ada di bawah itu lebih cepat mati seperti itu ya. Itu yang dinamakan dengan blooming. Kemudian yang terakhir ada limbah pertambangan. Nah, apa itu limbah pertambangan? Ya jelas limbah yang berasal dari kegiatan yang dihasilkan dari pertambangan.
Nah, ini biasanya pada tambang emas misalnya begitu ya, yang menggunakan merkuri, yaitu untuk memisahkan emas dari bijinya begitu ya. Nah, ini jelas berbahaya. Nah, sekarang ada teknologi di mana emas itu bisa dipisahkan dari bijinya itu dengan menggunakan bakteri begitu ya. Nanti adik-adik akan membahas di kelas 12 begitu ya, di bioteknologi. Nah, itu ada teknologi atau bioteknologi yang bisa menjadi alternatif, jadi tidak menggunakan merkuri seperti itu. Baik, itulah pencemaran air begitu ya. Ini adalah macam-macam limbah seperti itu. Baik, kita pindah ke pencemaran yang berikutnya. Nah, kita akan sedikit membahas pencemaran tanah. Nah, ada apa di tanah? Nah, ini. Nah, pencemaran tanah ini ada dua begitu ya, ada pencemaran tanah secara langsung, kemudian ada juga pencemaran tanah secara tidak langsung. Nah, apa itu pencemaran tanah secara langsung? Itu pencemaran tanah itu bisa langsung dicemari oleh kita begitu ya. Misalnya langsung menggunakan insektisida begitu ya. Misalkan di sebuah sawah begitu ya, ada tanaman padi. Nah, kita tujuannya ingin membunuh insektisida begitu ya, atau misalkan fungisida begitu ya, jamur atau juga herbisida. Nah, kita tujuannya membunuh itu tapi secara tidak langsung begitu ya. Nah, itu jelas itu mencemari tanah kita. Kemudian penggunaan DDT dan juga penggunaan pupuk kimia secara berlebihan gitu, itu pencemarannya tanah langsung. Nah, sekarang yang kedua ada pencemaran tanah tidak langsung. Jadi kita tidak langsung menggunakan zat-zat itu begitu ya. Nah, ini pencemaran tidak secara langsung ini terjadi melalui perantara air dan udara, yang misalnya limbah domestik dan industri dibuang ke sistem perairan, lalu polutan tersebut terserap ke dalam tanah, jelas ya ini. Atau zat sisa pembakaran dari pabrik dan kendaraan bermotor dibuang ke udara lalu terbawa oleh air hujan dan masuk ke dalam tanah. Ternyata itu juga bisa menyebabkan pencemaran tanah begitu, dalam jumlah yang banyak, begitu konsentrasi zatnya begitu masuk ke dalam tanah itu akan berbahaya. Dan kemudian pencemaran tanah juga itu dapat disebabkan oleh limbah yang tidak mudah terurai gitu ya, misalnya plastik. Nah, ini ya, akhir-akhir ini kita sudah menggalakkan begitu ya untuk mengurangi penggunaan plastik begitu. Bahkan kalau kita belanja kan ya begitu, nah kita plastiknya harus beli seperti itu. Nah, plastik, kaca, styrofoam begitu, dan juga kaleng ini sulit untuk diurai. Ini perlu puluhan tahun begitu ya untuk terurai, bahkan mungkin lebih lama lagi dari itu. Nah, dampak negatifnya dari pencemaran tanah itu yaitu mematikan organisme di dalam tanah dan juga mengganggu porositas dan kesuburan tanah, jelas ini akan terganggu. Itu ya, itu pencemaran tanah. Jadi materinya cukup simpel ya untuk pencemaran tanah ini. Nah, untuk yang terakhir, kita masuk ke pencemaran suara ya. Nah, jadi tidak hanya udara, air, tanah yang bisa tercemar begitu, ternyata suara juga itu bisa mengganggu begitu ya, mengganggu aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pencemaran suara ini biasa dikaitkan dengan kebisingan begitu ya. Nah, ada 4 kategori kebisingan. Ada kebisingan impulsif, kemudian kebisingan impulsif kontinu, kemudian kebisingan semi kontinu, dan kebisingan kontinu. Nah, ini bisa dibedakan dan ini ada contohnya ya. Misalnya nomor 1 ya, kebisingan impulsif. Jadi kebisingan impulsif ini adalah kebisingan yang terjadi dalam waktu yang singkat ya, dan biasanya ini mengejutkan lah begitu. Contohnya misalkan suara ledakan mercon secara tiba-tiba begitu ya. Nah, itu kemudian misalkan ada suara dari tembakan senjata begitu ya, tiba-tiba. Dan juga misalkan suara petir. Nah, itu termasuk ke dalam pencemaran begitu ya, mengejutkan begitu. Kemudian yang kedua itu kebisingan impulsif kontinu ya. Impulsif kontinu itu kurang lebih kebisingan impulsif yang terjadi secara terus-menerus begitu, tapi hanya sepotong-sepotong lah begitu ya. Contohnya suara palu yang dipukulkan terus
menerus. Nah, ini bisa menjadikan kebisingan, misalkan kita berada di area yang sedang ada pembangunan begitu ya. Jadi ada suara-suara apa namanya palu begitu, yang suara-suara alat-alat para pekerja begitu. Itu membuat sebuah kebisingan. Itu contohnya ya. Kemudian yang ketiga yaitu kebisingan semi kontinu. Nah, kebisingan semi kontinu ini yaitu kebisingan yang hanya sekejap begitu ya, kemudian hilang tapi muncul kembali. Contohnya suara lalu lalang kendaraan bermotor begitu ya, itu kan hanya sekejap begitu ya, hilang tapi ada lagi begitu ya, ada lagi, yaitu kendaraan. Kemudian juga suara pesawat terbang yang sedang melintas seperti itu. Nah, kemudian untuk yang keempat, yang terakhir yaitu kebisingan kontinu. Nah, ini lebih berbahaya begitu ya, dan ini bisa merusak suara kita, apa namanya, alat pendengaran kita. Contohnya suara mesin pabrik. Nah, ini suaranya kan secara terus menerus gitu ya, kebisingan kontinu secara terus menerus. Nah, ini terutama yang berintensitas tinggi sering menjadi penyebab rusaknya pendengaran. Jadi kalau misalkan rumah kita itu dekat pabrik-pabrik begitu yang setiap hari mengeluarkan suara-suara bising, nah itu termasuk dalam kebisingan kontinu terus menerus begitu. Atau misalkan rumah kita itu dekat dengan diesel padi ya, pabrik diesel, penggiling padi itu kan selalu beroperasi setiap hari. Nah, itu kalau lama-kelamaan itu bisa merusak alat pendengaran kita. Nah, ini adalah pencemaran suara. Baik, itu saja begitu ya. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik yang sedang belajar, apalagi kan sekarang belajar masih daring begitu ya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama melalui ya video-video simpel seperti ini. Jangan lupa untuk dukung channel kami begitu, yaitu You Berbagi. Silakan di tekan tombol subscribe, kemudian like, kemudian share. Dan silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan tinggalkan di pesan komentar. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.